Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabar sahabat rumah belajar hari ini? Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Meja Guru Indonesia bersama Pak Dian. Nah, video pembelajaran kali ini dengan judul adalah cara kerja OSI layer. Di video kali ini, sobat rumah belajar akan mempelajari fungsi-fungsi dari layer OSI yang terdiri dari 7 layer. Meja Guru Indonesia bersama rumah belajar akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari OSI layer. Nah, bagaimana nih cara kerja dari OSI layer ini? Yuk kita cari tahu. Sahabat rumah belajar, di dalam layer OSI tentunya digunakan untuk proses berjalannya semua data dari si pengirim menuju ke penerima, dan data tersebut dapat berupa teks, gambar, video, dan lain-lain. Sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan mulai membahas bagaimana sih cara kerja dari OSI layer. Pertama, akan memberikan suatu pengalamatan atau addressing, yaitu dengan memberikan alamat IP terlebih dahulu kepada komputer pengirim dan komputer penerima dengan alamat IP yang berbeda. Nah, alamat IP ini akan digunakan oleh komputer sebagai identitas suatu komputer dengan pengalamatan atau addressing. Nah, data yang dikirim berupa teks, gambar, dan video akan dienkapsulasi atau dipaketkan pada sebuah data yang ingin dikirim. Sahabat rumah belajar, enkapsulasi itu merupakan suatu proses pada pengiriman data yang membuat satu jenis paket data dalam jaringan menjadi jenis paket data lainnya, di mana data yang dikirim akan dipaketkan atau kita sebut enkapsulasi tadi nih pada sebuah data yang ingin dikirimkan. Enkapsulasi ini terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan lebih rendah atau application layer yang menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi, yaitu physical layer. Kali ini dikarenakan berada dalam proses pengiriman data. Semua hal tersebut dilakukan agar data yang dikirim dapat dikirim dan diterima dengan baik. Sahabat rumah belajar, pengiriman dan penerimaan data dari perangkat yang menjadikan sumber menuju ke perangkat tujuan dimungkinkan dengan bantuan protokol jaringan, di mana enkapsulasi yang tadi sudah dijelaskan digunakan datanya dengan informasi protokol pada setiap lapisan model referensi OSI. Saat host atau komputer pengirim mentransmisikan data ke perangkat lain di jaringan, setiap lapisan berkomunikasi dengan lapisan tetangganya di tempat tujuan. Selanjutnya, data yang sudah dienkapsulasi akan dikirim dan melalui proses selanjutnya, yaitu adalah routing. Apa sih routing? Routing itu adalah fungsinya untuk meletakkan suatu paket data dengan proses agar dapat sampai ke tujuan data tersebut dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam proses pengiriman, data yang dikirim melalui routing akan melalui media transmisi jaringan dengan mengubahnya menjadi kode biner, dikarenakan kode biner tersebut dihasilkan oleh layer OSI pada physical layer. Data yang sudah berupa kode biner tersebut dilakukan pengiriman data melalui media jaringan dan siap untuk dikirimkan ke tujuan melalui media transmisi. Sahabat rumah belajar, selanjutnya data yang sudah dikirim didekapsulasi di sisi penerima. Dekapsulasi itu adalah proses kebalikan dari enkapsulasi tadi. Kalau enkapsulasi membungkus atau memaketkan data, nah dekapsulasi ini adalah proses membuka bungkusan paket data yang diterima dari pengirim tadi, yang dimulai dari physical layer sampai application layer tadi nih.
barulah data tersebut diterima di komputer tujuannya. Dekapsulasi ini bertujuan untuk mendapatkan kembali data dari pengirim, di mana prosesnya dimulai dari physical layer ke application layer. Tentunya proses ini berkebalikan dengan proses enkapsulasi. Sedangkan dekapsulasi dari physical layer menuju application layer. Sahabat rumah belajar, sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana cara kerja OSI layer. Kita akan review 3 bagian penting. Yang pertama adalah enkapsulasi, yaitu pemaketan data pada sebuah data yang ingin dikirim. Selanjutnya, ada routing, di mana data tersebut mengalir pada media transmisi jaringan yang sudah ditentukan antara sumber ke tujuan. Terakhir adalah dekapsulasi, yang kita jelaskan adalah melepaskan bungkusan paket data dari hasil enkapsulasi tadi. Tujuannya apa? Agar data yang dikirim dari komputer sumber ke komputer tujuan dapat diterima dengan baik dan tidak rusak. Sekian video kali ini dari Meja Guru Indonesia bersama Rumah Belajar. Semoga sahabat Rumah Belajar paham kali cara kerja OSI layer. Sampai jumpa.